Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qalal musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Kali ini kita akan ngebahas tentang sunnah-sunnah wudu, sunanul wudu'i, yaitu sunnah-sunnah wudu. Sunanul wudu katsiratun, ya, langsung kita baca aja. Sunnah-sunnah wudu itu banyak. Awsalaha ba'duhum, sebagian ulama mengumpulkannya, ila sab'ina, sampai 70. Jadi kalau dikumpulin tuh sunnah-sunnah wudu itu bisa sampai 70. Minha, diantaranya al-awalu, yang pertama, as-sunanu allati qoblal ghuslil wajhi, yaitu kesunahan-kesunahan wudu yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Jadi sebelum membasuh wajah sunah-sunahnya apa aja sih? Nah, di sini kita lihat. Yang pertama, at-talaffuzu bin niyati sunanil wudu, yaitu talaful biniyat, mengucapkan niat di mulut. Fayaqulu, seperti dia itu sebelum wudu, sebelum membasuh wajahnya itu dia niat itu nawaitu sunanal wudu, saya niat sunah wudu. Nah, ini kesunahan yang dilakukan sebelum dia membasuh wajah. Kemudian kesunahannya lagi apa? Kesunahan sebelum membasuh wajah, yaitu at-tasmiyatu wa ta'awudzu, yaitu membaca bismillah, kemudian membaca ta'awudz. Ta'awudz itu kayak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa qalluha, paling ringkas, bismillah, ya, baca bismillah. Sebelum membasuh wajah dia baca bismillah dulu, ya. Kemudian wa akmaluha, dan yang sempurnanya yaitu dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, ini kesunahan sebelum membasuh wajah. Yang pertama itu mengucapkan niat, kemudian yang kedua membaca bismillah dan membaca ta'awudz. Kemudian selanjutnya as-siwaku, yaitu menggunakan siwak. Wa yusanu ayakuna minal araq, dan disunahkan siwaknya itu menggunakan kayu araq. Wa mundan bil ma'i, dan kayu siwaknya itu dibasahi dengan air. Wabil yadil yumna, dan kayu siwaknya itu dia gunakan menggunakan tangan kanan. Wad du'a'u indahu, dan membaca doa ketika mau menggunakan siwak. Doanya apa? Fayaqulu, pada baris yang atas, Allahumma bayyit bihi asnani wa syudda bi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Nah, ini doa sebelum menggunakan siwak. Kemudian kesunahan selanjutnya sebelum membasuh wajah apa aja? Tadi melafadzkan niat, kemudian membaca bismillah, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian menggunakan siwak. Kemudian yang selanjutnya adalah ghuslul kaffain, yaitu membasuh kedua tangan. Ilal kawa'ain, sampai pergelangan tangan. Wa yusannu ghusluhuma, membasuh kedua tangannya ma'an, secara bersamaan. Wa yaqulu indahu, dan membaca doa ketika dia memasukkan kedua tangannya itu misal ke dalam bak atau kolam,
Kemudian dia baca doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wan hanakah. Nah, ini doanya nih ketika dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana atau ember. Cuma kalau misal dia baru bangun tidur ya jangan ya, makruh ya, nggak boleh memasukkan tangan ke dalam ember atau bak mandi yang dimana tuh airnya kurang dari 2 kulah ya. Kalau misal dia baru bangun tidur, maka sebagusnya itu dia ambil gayung, kemudian dia basuh dulu kedua tangannya ya, jangan langsung diceburin. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah al-madmadatu wal istinshaqu, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini kesunahan yang dilakukan sebelum dia membasuh wajah. Kemudian selanjutnya adalah ta'riful madmadati, yaitu caranya ya. Berkumur-kumur itu seperti apa? Hiya idkhalul ma ilal fami, yaitu dengan cara dia memasukkan air ke dalam mulutnya, wa takunu bil yadil yumna, dan dilakukannya itu dengan tangan dia yang bagian kanan. Wa yaqulu indaha, dan dia ketika berkumur-kumur itu, sebelum berkumur-kumur itu dia membaca doa. Doanya apa? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wasabbitni bil qauli sabiti fid dunya wal akhirah. Nah, ini doa ketika dia mau berkumur-kumur. Wa ta'riful istinshaqu. Definisi ta'rif itu definisi istinshaqu, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Wa huwa idkhalul ma, yaitu memasukkan air ilal anfi, ke hidung. Wa yakunu bil yadi yumna, dan dia lakukannya itu juga sama menggunakan tangan yang kanan. Masukkan airnya, jadi diambil pakai tangan kanannya terus dimasukin ke hidungnya dia. Wa yaqulu indahu, dan ada doanya juga sebelum memasukkan airnya itu ke dalam hidung. Apa doanya? Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Nah, ini doa ketika kita sebelum memasukkan air ke dalam hidung. Ya, jadi ini mengenai sunah-sunah ya. Kita tidak membicarakan rukun wudu, bukan ya. Fardu wudu bukan. Kita bukan membahas fardu wudu. Ini membahas sunah-sunah di dalam wudu. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah sunnah sebelum membasuh wajah itu apa? Apa aja ya? Tadi kan ada apa? Ada mengucapkan niat, kemudian ada siwak, kemudian ada membaca bismillah dan membaca a'udzu, kemudian mencuci tangannya sampai pergelangan tangannya, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian sunahnya lagi al-mubalaghatu fihi ma di ghairi shaim, yaitu dilakukannya itu berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung itu secara ekstra atau melebihkan ya bahasanya Maya. Di ghairi shaim, tapi bukan diperuntukkan bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau orang yang sedang berpuasa jangan ya. Jangan sampai kumur-kumurnya itu terlaluan atau masukin airnya ke dalam hidung itu. Nah, bahkan bisa ngebatalin terpuasanya kalau sampai ketelan, sampai masuk airnya. Jadi ini bagi orang yang tidak sedang berpuasa ya. Disunahkan mubalaghah, melebihkan atau berlebih-lebihan bahasanya lah kalau ini.
dalam kumur-kumur atau memasukkan airnya ke dalam hidung. Maksudnya mubalago itu apa? Di sini sebenarnya dijelasin wahiyya fil manoti bi ayyablugul ma'u ila aqsa al-hanaki. Ya, yang sekiranya itu kalau dia berkumur-kumur, airnya itu sampai ke ujung langit-langit mulut. Wa wajhil asnani wal lisati, dan airnya itu bisa sampai ke kedua sisi gigi dan gusinya dia. Nah, ini maksudnya mubalago tuh seperti itu. Ya. Kemudian wafil istinsaqi ayyas'idal ma, yaitu sedangkan istinsaq cara mubalagonya itu berlebihannya itu yaitu dengan cara menaikkan atau menyedot ya bahasanya mah dengan napasnya dia sehingga airnya itu naik ya. Wa yus'idal ma, yaitu menyedot airnya itu bin nafsi dengan napasnya dia ilal khayshum, sampai ke batang hidung ya. Jarang ya orang kan masukin doang, kadang-kadang kita nggak sampai disedot tuh airnya tuh, nggak ke dalam sampai batang hidung. Kemudian selanjutnya, kesunahan yang selanjutnya adalah al istinsaru. Istinsar yaitu adalah wa huwa ikhrajul ma'i minal anfi, yaitu mengeluarkan air yang tadi kita masukin ke dalam hidung itu dikeluarin tuh air tersebut. Nah, itu namanya istinsar. Wa yusanu ayyakuna biyadihil yusra. Nah, cara mengeluarkan air yang kita masukin ke dalam hidung dengan tangan kanan kita tadi, nah itu dikeluarinya itu dengan tangan kiri. Jadi pertama kita ngambil air, kita masukkan ke dalam hidung, terus kita sedot sampai batang hidung, kemudian kita keluarinnya itu dengan menggunakan tangan yang bagian kiri. Wa yaqulu indahu. Nah, ada doanya juga. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Nah, ini doanya ketika apa? Kita memasukkan air ke dalam hidung atau sebelumnya kita baca doanya. Kemudian yang kesunahan selanjutnya yaitu taslisu fiha madho, yaitu mengulangi, yaitu 3 kali setiap pekerjaan yang dijelaskan tadi, yang udah saya jelaskan tadi ya. Kita lakuinnya 3 kali, baik itu berkumurnya atau memasukkan air ke dalam hidungnya ya, dengan 3 kali. Sunahnya 3 kali. Nah, inilah kesunahan sebelum membasuh wajah ketika seseorang melakukan wudu ya. Jadi sebelum kita membasuh wajah, sunah-sunahnya tadi itu ya. Bisa kita ulang lagi, yaitu secara ringkasnya adalah pertama kita mengucapkan niat nawaitu sunanal wudu, saya niat sunnah wudu, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita menggunakan siwak, kemudian kita membasuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan tangan kita secara bersamaan. Kemudian disertai dengan doa-doa tadi ya, ada doa-doanya. Kemudian kita berkumur-kumur. Kemudian kita langsung memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinsyar ya, kita keluarin dari hidungnya itu secara bahasanya nyemprot lah dari dalam itu ya, kita bantu dengan napas kita dari dalam dikeluarin airnya dengan cara menggunakan kita bantu dengan tangan kiri kita ketika ngeluarin air dari hidungnya. Kemudian yang tadi pekerjaan tadi, maksudnya aktivitas yang tadi kita lakuin itu yang di sunah-sunah wudu itu kita lakukan dengan cara 3 kali, baik berkumurnya ataupun masukkan air ke dalam hidungnya. Nah, inilah sunah-sunah sebelum membasuh wajah ya. Kemudian
Yang kedua adalah asani asunanu allati fi asna'il ghuslil wajhi, yaitu kesunahan di dalam berwudu ketika di tengah-tengah kita sedang membasuh wajah. Caranya bagaimana? Ketika kita membasuh wajah, sunah-sunahnya apa aja tuh? Talaful biniyat, yaitu kita mengucapkan niatnya lagi. Tadi kan kita niatnya sunnah wudu, sedangkan sekarang kita baca niat lagi. Niatnya itu nawaitul wudu'a lis-sholati, ya. Nah, niatnya ini ya, nawaitul wudu'a lis-sholati. Kita ucapin tuh sebelum kita ngebasuh mukanya. Kemudian di dalam hati kita niat nawaitu fardul wudu, ya, di hati ya. Kalau diucapin kan itu kan sunnah. Jadi sunnahnya itu kita niatin di mulut kalau sunnah ya. Kalau wajibnya kan di dalam hati ketika membasuh wajah. Kalau ini di mulut, nawaitul wudu'a lis-sholati, saya niat berwudu untuk melakukan sholat. Wa yaqulu indahu, dan ketika kita membasuh wajah itu kita baca doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaika. Oh, ketika membasuh wajahnya itu baca doa tuh, Allahumma bayyid wajhi binuri, kita doanya itu wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaika. Wala tusawwid wajhi bizulumati yauma tusawwidu wujuha a'daika. Nah, ini doanya ya. Kan kelihatan tuh ada kurungnya tuh, Allahumma, dari Allahumma. Kemudian kesunahan di tengah-tengah kita lagi melakukan ngebasuh wajah, selagi yang tadi udah kita sebutin, kemudian kesunahannya adalah ayyabda'a bil wajhi min a'lai, yaitu kita mulai membasuhnya itu dari bagian atas wajah, ya, dari bagian atas mana, atas jidat lah ya. Wa ya'khuzal ma biyadi jami'an, kemudian kita mengambil airnya itu dengan kedua tangan secara bersamaan. Kemudian kesunahan selanjutnya ta'ahudul maqi, yaitu kita memperhatikan, yaitu tepi mata. Tepi mata itu sih pojokan mata ya. Di mata kita kan ada tuh tepinya ya, tepi kanan maupun tepi kiri. Nah, kita perhatikan itu. Kira-kira ada belek lah apa ya, apa kotoran mata yang menghalangi masuknya air. Wa ta'ahudul maqi, ya, memperhatikan tepi mata, wa huwa taraful ain, yaitu tepi mata, ujung mata, allazi yalil anfi, yang keberadaannya itu ada di dekat hidung. Kan ada tuh ya tepi mata kita tuh yang dekat hidung tuh, baik hidung, jadi hidung di tengah kan ya, terus ada tepinya kan. Nah, itu kita perhatiin tuh ada beleknya apa kagak tuh, apa kotoran yang menghalangi sampainya air. Wa ta'ahadu bisababati, ya, caranya itu dengan jari telunjuk ya, dengan menggunakan jari telunjuk kita periksanya gitu, kita lihatnya masuk nggak kira-kira air ke situ, ke tepi mata itu. Kemudian ta'ahudul lihaz, yaitu kita juga memperhatikan lihaz, wa huwa tarful akhirul ain, yaitu tepi mata yang satunya lagi, yang bukan dekat hidung, yang bukan dekat hidung ya. Kalau tadi kan yang dekat hidung, kalau ini yang bukan dekat hidung, dekat pelipis ya. Wa ta'ahaduhu kadzalika bisababati, kita juga sama, kita ceknya dengan jari telunjuk kita, kira-kira ada yang menghalangi sampainya air nggak ke arah situ. Kemudian kesunahannya lagi ketika kita lagi di tengah-tengah membasuh wajah, apa aja ini. Kemudian selanjutnya adalah mashul udzunain, yaitu mengusap
kedua kuping, khurujan min khilafi mayaqulu, supaya kita keluar dari perbedaan pendapat. Jadi ada sebagian pendapat ya, innal udzunain minal wajhi. Jadi kuping itu termasuk wajah. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kuping itu termasuk wajah. Jadi kenapa kita disunahkan membasuhnya itu sampai ke kuping-kuping, padahal kita lagi ngebasuh wajah, supaya kita itu keluar dari perbedaan pendapat. Soalnya ada yang mengatakan kuping termasuk wajah. Nah, keluar dari perbedaan pendapat ulama atau perbedaan pendapat mazhab, hukumnya sunnah, itu memiliki pahala tersendiri ya. Kemudian di sini di catatan kakinya di baris yang atas, al-udhiyati allati tuqalu indal wudu jara fiha khilafu bainal ulama. Doa-doa tadi yang kita sebutkan tadi ya. Tadi kan pas ngebasuh mulut ada doanya, pas ngebasuh masukin air ke dalam hidung ada doanya, pas ngebasuh wajah juga ada doanya tuh. Terus pas masukin kedua tangan ke dalam air juga ada doanya. Nah, itu bagaimana itu hukumnya? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama ya. Wa istihabbuha hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali wal Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ghazali dan Imam Rafi'i menganjurkan ya doa yang tadi tuh, doa-doa yang tadi itu. Wa istaujahul Imam Amramli wa Syekhul Islam Zakaria al-amalu bima warada fiha. Ya. Jadi Imam Romli juga setuju Imam Zakaria untuk mengamalkan sesuatu yang diriwayatkan darinya. Wa istaujau istihbabiha fil ghusli wa tayammum, dan dianjurkan juga ketika lagi mandi maupun tayammum. Wa qala Imam Azra'i, bahkan Imam Azra'i la yang bagi tarku hadza doa. Kata Imam Azra'i, doa-doa yang tadi tuh, yang ketika kita lagi kumur-kumur berdoa, ketika masukin air ke dalam hidung berdoa, itu la yang bagi tarku hadza doa. Tidak sepatutnya bagi kita itu meninggalkan doa-doa tersebut. Wa illam yuthbit lahu aslun, walaupun doa-doa tersebut tidak ada asalnya. Ya, tidak tetap asalnya. Lam yusbit, tidak tetap. Wa qaulul Imam Nawawi, dan perkataan Imam Nawawi baris yang atas pojok kiri atas tuh ya, fil minhaj, di dalam kitab minhajnya beliau, inna hadhil un'iyya, sesungguhnya doa ini, inna hadhil un'iyyata la aslalaha, tidak ada asalnya. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Jadi kalau berdoa-doa tadi itu yaitu yang ngedukung itu Imam Azra'i, Imam Ghazali, kemudian Imam Rafi'i ya. Beliau mendukung doa-doa tersebut. Kalau Imam Nawawi mengatakan gak ada asalnya itu. Di dalam kitab Minhaj beliau, ai fi sihati, yaitu di dalam kesahihannya itu gak ada asalnya. Wa illa faqad rawi anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali yang diriwayatkan dari Nabi turuqud dhaifah, tapi jalurnya itu dhaif. Ada riwayat tapi jalurnya itu dhaif. Fi tarikh, di dalam kitab tarikh. Jadi kitab tarikh itu judulnya kitab tarikh, namanya Tarikh Ibnu Hibban. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Hibban itu ada hadis itu tapi lemah. Wa ghairihi wa mithluhu wa ya'malu bihi fi fadailil a'mal, dan mengamalkan yang demikian itu tadi, hadis-hadis yang doa-doa tadi itu ketika wudu itu untuk fadilah-fadilah amal. Ya, jadi kalau hadis lemah untuk fadilah-fadilah amal itu nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu dalam perkara haram, halal haram, atau perkara akidah, keyakinan, itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Kalau bagi keutamaan amal, biar amalnya lebih cakep lagi, lebih bagus, pahalanya lebih banyak lagi, pakai hadis dhaif nggak apa-apa. Wa qala Syekhul Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi di dalam kitab Hasyiyah 'alal Minhaj Al-Qawim Syarah Al-Muqaddam, di dalam kitab Hasyiyah 'alal Minhaj, Hasyiyah Minhaj,
Apa kata beliau? La khilafa bainal a'immah, tidak ada perbedaan atau tidak ada perselisihan di antara para imam-imam seperti Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Zakaria Al-Ansori di dalam anjuran untuk melakukan doa-doa itu ketika di dalam berwudu. Artinya mereka itu tidak berselisih pendapat, artinya sepakat anjuran. Yang bilang anjuran itu siapa? Ibnu Hajar, Imam Romli, terus Imam Zakaria Al-Ansori itu sepakat menganjurkan melakukan doa itu. Wa may yaqulu la tu'malu bihi yaqulu yutabi liqauni munasiban lin hal jalil mauqi lakinna la ya'taqidu saniyah. Fatalabal ityan bihi la khilafa fihi innaman khilaf fi hadzi ya'taqidu sani amla intaha. Jadi ini kenapa nggak saya terjemahin ya. Jadi sebenarnya kita udah cukup ya tadi sama jawaban tadi. Ya jadi ini yang di sini yang nggak sepakat itu Imam An-Nawawi. Walaupun Imam Nawawi sendiri beliau justru menuliskan di dalam kitab beliau, kitab Al-Azkar, doa-doa tersebut. Doa ketika ngebasuh kaki apa, doa ketika membasuh wajah apa, doa ketika memasukkan air ke dalam hidung apa. Beliau sendiri sebenarnya masukin doa tersebut di dalam kitab beliau Al-Azkar. Cuma di dalam kitab Al-Minhaj beliau mengatakan doa ini nggak ada asalnya, maksudnya kesahihannya itu ini artinya ada sekalinya ada itu jalurnya lemah ya. Bukan berarti Imam Nawawi itu nggak setuju banget, setuju artinya. Sebagaimana pendapat beliau juga sepakat juga dengan Imam Al-Ghazali, Imam Rafi'i ya. Karena beliau sendiri juga menuliskan di dalam kitab beliau sendiri doa-doa tersebut di dalam kitab beliau Al-Azkar ya, kitab Al-Azkar. Pokoknya kita lihat kitab Al-Azkar itu ada tuh doa-doa itu. Kemudian selanjutnya kesunahan yang selanjutnya, wah kita udah ngebahas tadi panjang lebar nih. Sekarang kita masih ngebahas kesunahan ketika di tengah-tengah membasuh wajah. Selanjutnya ini adalah itolul gurrati, yaitu memanjangkan basuhannya. Wahiyya ghuslu mazada ala haddil wajhi, yaitu membasuh wajahnya dia itu melebihi batasan wajahnya dia, minjami jawanibihi, yaitu dari segala arah saat membasuh wajah. Di sebagian yang lain kayak ada lagi tuh apa pendapat yang mengatakan di leher ya, apa sampai ke pundak-pundak tuh ya. Cuma Imam Nawawi ngebantah juga itu. Cuma sebagian di dalam hadis, wallahu alam hadisnya itu Imam Nawawi bilang dhaif ya. Membasuh leher itu ketika membasuh wajah itu sampai ke leher-leher itu dapat menghilangkan gil pada hari kiamat, artinya menghilangkan kebencian seseorang. Manfaatnya itu ya. Itu Imam Al-Ghazali menganjurkan ya sampai leher-leher itu. Itu namanya memanjangkan basuhan, itu lul gurrati. Itu memanjangkan basuhan ketika membasuh wajah melebihi daripada batasan umumnya wajah. Kan ke leher-leher kan itu udah melebihi batasan ya. Adalku, kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah adalku. Wa huwa imrarul yadi alal udhi, yaitu menggosok-gosok ya dengan tangannya dia ke anggota badan yang sedang ke wajahnya maksudnya ya. Ini kan kita kan lagi ngebahas sunnah di wajah ya, yaitu menggosok-gosok wajahnya tuh, menggosok-gosok wajahnya dengan tangannya dia ya. Adapun pendapatnya Imam Malik itu mengatakan wajib menggosok-gosok itu di dalam berwudu. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah menggosok-gosok ya. Kemudian selanjutnya adalah takhlilul lihyati al-kathati wal aridainil kathifaini. Kemudian menyela-nyelahi jenggotnya yang tebal, wal aridaini, dan jambangnya dia tuh, brewoknya dia. Kathifaini,
yang tebal juga. Wa yakunu asabihil yadi yumna min asfali. Dilakukannya itu menggunakan tangan dia yang bagian kanan, caranya itu dari bawah, arah bawah. Jadi caranya itu dari arah bawah. Jadi telapaknya tangannya dia itu bagian perutnya, telapaknya tangannya dia itu menempel ke dagu bagian bawahnya dia itu. Caranya begitu. Jadi cara menyela-nyalahi jenggotnya itu dengan jari jemarinya dia yang sebelah kanan dari arah bawah. Wabigor fatin mustaqilah. Dan ketika menyela-nyalahi jenggotnya dia itu dia menggunakan air yang baru, bukan air bekasan dia tuh lagi ngebasuh wajah terus dia ingin ke jenggotnya disela-selain, bukan. Tapi ketika dia membasuh jenggot-jenggotnya dia yang tebal itu atau brewoknya dia yang tebal itu dengan air yang baru, diambil lagi dari keran airnya yang baru, terus baru diselah-selahi jenggot dan brewoknya dia yang tebal. Kemudian asalisu yang ketiga, sunnah al-latifi asnal ghuslil yadain, yaitu kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika di tengah-tengah kita sedang membasuh kedua tangan. Nanti ini pembahasannya kita lanjut lagi pada part yang kedua, karena ini panjang ya. Kitab Taqrirat Sadidah ini agak panjang. Jadi kalau kita ngebahasnya terlalu panjang takutnya apa? Bosan juga videonya terlalu lama ya. Ini aja udah setengah jam ya. Nanti kesunahan-kesunahan ketika lagi membasuh kedua tangan apa aja ya, kita tunggu video selanjutnya ya. Nanti kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.